Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai audit awal keamanan jaringan dan analisis risiko infrastruktur pada laboratorium FTI Unsap. Pada bagian awal ini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, dan metode penelitian. Nah, untuk latar belakangnya, jaringan komputer memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas di lingkungan kampus. Namun semakin banyak digunakan, semakin besar pula resiko keamanannya. Seperti adanya port terbuka, adanya penggunaan protokol yang belum aman. Oleh karena itu kami melakukan audit awal pada jaringan internal Unsap menggunakan Nmap dan Zenmap untuk mengidentifikasi potensi kerentanan yang ada. Nah, penelitian ini berfokus pada 4 hal, yaitu mengidentifikasi port dan layanan terbuka, menganalisis kerentanan yang ditemukan, menentukan tingkat resikonya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan jaringan. Penelitian ini menggunakan konsep CIA Triad yang terdiri dari confidentiality, integrity, dan availability sebagai dasar keamanan informasi. Selain itu, proses audit juga mengacu pada standar NIST SP800-115, mulai dari proses pemindaian hingga analisis kerentanan. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara di laboratorium FTI Unsap, kemudian dilanjutkan dengan pemindaian jaringan menggunakan Nmap dan Zenmap. Dari proses tersebut, kami memperoleh informasi mengenai perangkat, layanan jaringan, serta port yang terbuka sebagai dasar analisis penelitian. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk menjelaskan hasil temuan kerentanan pada jaringan. Selanjutnya ada temuan kerentanan dari hasil scanning menggunakan Nmap. Kami menemukan 2 port yang terbuka dan cukup beresiko, yaitu port 80 dan 53. Port 80 digunakan untuk HTTP, namun karena tidak menggunakan encrypt, data bisa disadap dan berpotensi terkena serangan man in the middle. Sedangkan port 53 adalah DNS yang aktif di gateway. Jika tidak diamankan, bisa dimanfaatkan untuk serangan seperti DNS popping atau gangguan layanan jaringan. Selanjutnya ada kelemahan topologi. Dari sisi desain jaringan, terdapat beberapa kelemahan. Pertama, tidak ada segmentasi VLAN, sehingga semua perangkat berada dalam satu jaringan. Kedua, tidak ada DMZ untuk memisah server publik. Ketiga, terdapat single point of failure pada router utama. Selain itu, belum ada ACL dan sistem juga belum diperbaharui. Selanjutnya itu topologi to be diimplementasikan sebagai prototype di Cisco yang terdiri segmentasi VLAN internal, satu zona DMZ untuk server publik, dan router atau firewall Cisco 2911 sebagai gerbang yang mengelola lalu lintas antar zona serta menegakkan akses control list (ACL). Oke, saya akan masuk di dalam matriks penilaian resiko. Setelah seluruh kerentetan berhasil diidentifikasi, kami kemudian melakukan penilaian resiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadi dan dampaknya. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 4 kerentetan dengan tingkat risiko tertinggi, seperti HTTP tanpa inskripsi, DNS server, Linux kernel yang belum diperbarui, dan single point of failure. Sedangkan tidak adanya segmentasi jaringan berada pada tingkat risiko yang sedang. Next, ke usulan topologi jaringan atau 2B. Berdasarkan hasil tersebut, kami mengusulkan desain jaringan yang lebih aman. Seluruh trafik dari internet melalui firewall, server publik dipisahkan ke zona DMZ, dan jaringan internal dibagi ke beberapa VLAN agar setiap segmen memiliki akses yang lebih terkontrol. Selain itu, kami juga menambahkan VPN untuk akses jarak jauh dan router cadangan agar jaringan tetap berjalan jika router utama mengalami gangguan. Kebijakan Zero Trust dan VPN. Selain perubahan topologi, kami juga menerapkan konsep Zero Trust dengan prinsip Never Trust, Always Verify. Yang artinya setiap pengguna harus melalui proses verifikasi sebelum mendapatkan akses. Untuk akses dari luar kampus, seluruh koneksi wajib menggunakan VPN. Dan seluruh aktivitas pengguna dicatat sebagai bahan audit. Terima kasih. Selanjutnya oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan di matriks hasil pengujian konektivitas ACL. Di sini ada 6 skenario ya. Yang pertama itu isi internet, tujuannya ke web server DMZ, jenis
Jenis ujinya HTTP. Hasil aktualnya sukses, halaman DMZ berhasil dimuat. Yang kedua ada PC dosen atau staff, tujuannya ke server DB. Jenis ujinya ICMP, hasil aktualnya failed, paket di drop firewall. Yang ketiga ada PC ruang kelas, tujuannya ke server DB. Jenis ujinya ICMP juga, hasil aktualnya timeout 100% packet loss. Kemudian ada laptop guest, tujuannya ke PC dosen atau staff. Jenis ujinya ICMP juga, hasil aktualnya juga timeout 100% packet loss. Kemudian ada PC ruang kelas, tujuannya ke interface router. Jenis ujinya SSH atau admin. Hasil aktualnya connection timeout. Yang terakhir ada PC management, tujuannya ke server DB. Jenis ujinya ICMP atau akses data. Hasil aktualnya sukses, akses diizinkan sesuai RBAC. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu audit berhasil mengidentifikasi 5 kerentanan utama dengan 4 risiko tinggi dan 1 risiko sedang. Yang kedua, arsitektur tubi berhasil diuji melalui 6 skenario. Pengujian konektivitas yang valid, termasuk satu skenario aksesah dari VLAN manajemen yang membuktikan kebijakan bersifat selektif, bukan memblokir total. Yang terakhir, risiko jaringan menjadi lebih terkendali. Meskipun pengujian HTTPS atau TLS dan failover VRRP belum dapat divalidasi penuh karena keterbatasan Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian ada rekomendasinya yaitu yang pertama, terapkan desain VLAN, DMZ, dan firewall pada jaringan produksi secara bertahap. Yang kedua, segera migrasi HTTP ke HTTPS atau TLS dengan sertifikat SSL yang sah dan aktifkan HSTS. Yang ketiga, lakukan pengujian VRRP pada perangkat fisik atau memvalidasi mekanisme failover router. Yang keempat, jadwalkan patch manajemen rutin serta aktifkan DNSSEC dan response rate limiting pada DNS. Dan yang terakhir yaitu laksanakan audit keamanan berkala minimal 6 bulan dan pasang IDS atau IPS log terpusat di syslog server. Nah, dan ini ada foto dokumentasi ya dari kegiatan auditnya. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.